Welcome to Potret, podcast training encephal terkini. Cekrek, cekrek, cekrek. Oke, di hari yang spesial ini, kalau kemarin kan saya bagi-bagi hadiah gitu ya, dengan di episode khusus HUT. Nah, hari ini saya kedatangan bintang tamu juga. Ini masih dalam rangka ulang tahun encephal. Kalau rekan-rekan kemarin tahu, Pak Acen dan juga Kakak Odi itu sempat bilang bahwa di momen ulang tahun encephal ke-49 ini kita juga berbagi dengan siapa? Berbagi dengan teman-teman, adik-adik kita yang terkena kanker melalui yayasan YKK. Nah, hari ini kebetulan di potret ini, di ruang ini sudah kehadiran rekan-rekan dari YKK. Boleh lambai-lambai ke kamera, Bu? Ya, ini dia. Selamat datang Bu Ira dan Bu Ica. Ya, selamat pagi. Selamat Terima kasih pagi. hadir di sini. Iya, mungkin Jauh banget. santai aja Bu, saya tidak gigit. Nah, mungkin biar lebih kenal dengan teman-teman, kita sebutnya gens, maksudnya generasinya encephal gitu ya. Mungkin dari Bu Ira, Bu Ica boleh memperkenalkan diri dulu nih, namanya terus siapa dan lain-lain. Mungkin boleh Bu? Ya, Ica dulu deh. Yang tua dulu. Selamat pagi, saya Ica dari Yayasan Kasih Anak Kanker Indonesia. Saya sebagai bendahara dan pendiri. Oke, Bu Ica sebagai bendahara dan pendiri. Ya. Pasti pegang duit banyak ya. Ya, Karena kan bendahara ya. mudah-mudahan. Oke, thank you Bu Ica. Bu Ira. Ya, saya Ira Sulistyo juga pendiri dari YKK dan juga sebagai ketua Oke. dari YKK. Oke, Bu Ira sebagai ketua dan juga pendiri. Ya. Gitu ya. Nah, di luar sini juga sebetulnya ada satu lagi, cuman tidak masuk frame gitu ya. Gitu. Nah, Bu Ira dan Bu Ica gitu dari YKK. Mungkin boleh cerita dulu nggak ke teman-teman gens? YKK itu organisasi apa sih? Ini perusahaan kah, komunitas kah, atau apa sih? Mungkin boleh diceritain Bu. Jadi YKK itu adalah Yayasan Kasih Anak Kanker Indonesia. Kenapa kita sebutkan itu adalah karena kita aktif untuk ngurusin anak-anak penderita kanker. Jadi diawali waktu itu saya pribadi punya pengalaman mengurus anak yang menderita kanker dan kemudian membutuhkan banyak informasi ataupun hal-hal yang berkait dengan perawatan atau pengobatan kanker. Jadi kami dirikan yayasan ini. Sebetulnya kami dirikan bertiga, tapi di dalam perjalanan tentu selalu kan ada ketidakcocokan atau beda pendapat ya, sehingga akhirnya sekarang ini kami hanya berdua dan sampai saat ini. Jadi dan tetap berjalan. Saya kira itu. Oke. Bu Ica sebagai salah satu pendiri YKK. YKK sudah berdiri berapa tahun, Bu? Sejak tahun 2006, 1 November, sebentar lagi ulang tahun Pak. 1 November 2006. 2006 berarti sekarang 16 itu tahun. 16 tahun. Wah, luar biasa ya, mantap ya. Nah, boleh diceritain nggak? Boleh Bu Ira atau Bu Ica gitu ya. Dalam 16 tahun ini nih kira-kira YKK tuh aktivitasnya ngapain aja sih Bu? Oh ya banyak banget ya. Banyak banget, tetapi yang paling utama adalah pertama kali kita dirikan, karena jujur sebelum yayasan ini saya dirikan yayasan lain. Oh, oke. Di mana pada waktu itu kebutuhan untuk pengobatan kan nggak seperti sekarang disiapkan oleh BPJS. Jadi waktu itu yayasan tersebut menyediakan bantuan biaya-biaya pengobatan bagi anak-anak kanker. Jadi lebih ke arah kebutuhan dasarnya untuk pengobatannya gitu ya. Tapi dengan seiring perjalanan, waktu itu saya diriin tahun 93 tuh yayasan gitu. Akhirnya terus kita berdua membentuk yayasan ini. Kayaknya bukan pengobatan aja deh gitu ya. Kayaknya ada juga yang dibutuhkan apa? Rumah singgah. Karena kalau dia datang berobat, nggak ada rumah singgahnya juga nggak jadi berobat gitu loh. Walaupun dibiayain. Karena namanya anak kan nggak mungkin berangkat sendiri, harus ditemenin orang tuanya. Orang tuanya juga perlu tempat berteduh, jadi pasti juga rumah singgah. Jadi di situ kita langsung programnya adalah rumah singgah. Dan juga program lain adalah sekolah, itu bersamaan kita bikin. Jadi program utama dari YKK langsung rumah singgah dan sekolah. Anak-anak ini kan umumnya pada usia belajar. Kalau mereka berobat kanker yang memakan waktu 1 sampai 2 tahun, 3 tahun,
kan kasihan juga kalau mereka terputus sekolah. Jadi sehingga kita bikin program pendidikan untuk anak-anak tersebut. Jadi di dalam mereka, walaupun mereka lagi pengobatan, apakah itu di rumah sakit atau di rumah singgah kita namanya rumah kita ya. Jadi dikala dia di rumah kita ataupun di rumah sakit, dia tetap belajar karena kami juga bekerja sama dengan rumah sakit tersebut dan kami dapat ruangan di satu ruangan di Bangsal ya, di Bangsal itu ruangan untuk sekolah. Jadi mereka anak-anak itu walaupun dia sakit, waktunya sekolah dia bilang yuk ayo sekolah, datang ke ruangan kita gitu ya. Hospital school namanya ya. Jadi atau sekolahku kita panggilnya. Jadi selalu mereka datang ke situ. Bila anak-anak tidak bisa datang ke ruangan itu, guru-guru kita yang akan datang ke tempat tidur anak-anak itu. Jadi betul-betul mereka mendapatkan haknya mereka sebagai anak, hak untuk belajar. Itu mereka dapetin. Juga hak bermain. Jadi guru-guru itu juga ngajarin kalau usianya masih di bawah 5 tahun ya bermain lah. Itu program kita. Oke, berarti kan sebetulnya secara garis besar programnya 2 tadi ya? Ya. Rumah singgahnya dan juga sekolahnya. Di EKK ini maksudnya ngurusin pengobatannya juga nggak, Bu? Nggak tahu, mungkin Bu Ica ngurusin pengobatannya juga nggak, Bu? Pengobatan kita juga bantu kalau apabila tidak dibantu oleh BPJS. Berarti kalau tidak dibantu BPJS, ya kaki juga ikut terlibat untuk membantu ya. Ya, sebab ya itu tadi kita semua tahu kan BPJS memang betul-betul sangat membantu pengobatan, tetapi kan tidak semua bisa dibantu oleh BPJS. Jadi itu pun setelah di dalam perjalanan mereka kan tinggal di rumah kita ya. Jadi dia dibantu BPJS, dia kembali lagi dia bilang, "Waduh Bu, saya disuruh beli obat ini, suruh beli obat ini yang tidak ditanggung." Kalau kita pura-pura nggak tahu juga akhirnya kan juga menjadi mubazir apa yang kita kerjakan itu. Jadi mau nggak mau kita pun juga sekarang punya program pengobatan untuk mereka. Jadi biaya-biaya yang harus kita keluarkan selain biaya BPJS. Jadi tambah lagi program kita adalah program pengobatan. Jadi pengobatan itu bisa membelikan obat atau membiayai tindakan-tindakan. Jadi kadang-kadang ada tindakan-tindakan yang istilahnya sito, kalau dokter tuh selalu bilang sito. Cito ya. Nah itu juga sesuatu yang kita mau nggak mau kita nggak bisa tutup mata. Jadi misalnya gini, ada satu pasien dia sakitnya leukemia, tapi terus terjadi ada metastase ke tulang. Mau nggak mau dia harus dapat bone scan. Yang ngerembet gitu ya. Ngerembet kan ya, bone scan. Untuk bone scan itu juga karena ya tahu sendirilah BPJS kan sementara pengobatan leukemia untuk dia minta ke BPJS kan ceritanya panjang lagi. Nah untuk itu dokter stop dulu pengobatan yang leukemia, harus yang ini dulu. Tapi untuk ini harus ditegakkan dulu diagnosanya. Iya. Biayanya itu bone scan itu. Nah ya kaki terpaksa harus mengeluarkan bone scan biayanya. Jadi hal-hal seperti itu. Jadi bukannya BPJS tidak menanggung, tapi prosesnya untuk itu bisa ditanggung itu butuh waktu. Sedangkan pengobatan kanker itu sesuatu yang harus cepat kan. Jadi kita pun juga harus menyediakan itu. Jadi hal-hal seperti itu menjadi program utama kita juga akhirnya. Oke. Nah, Gens ini sangat inspiratif nih. Artinya kan YKK ini muncul karena para pendirinya itu punya concern tentang anak gitu ya, anak yang terkena kanker. Mulai dari pengobatannya, mulai dari tempat tinggalnya, dan juga mulai dari hak pengobatannya dan juga hak untuk sekolahnya. Kurang lebih itu kan yang difasilitasi oleh YKK. Nah, kan YKK itu Yayasan Kanker Anak, Kasih Anak Kanker Indonesia. Berarti hanya anak-anak saja Bu di YKK ini? Iya. Dari mulai lahir sampai umur 18 tahun. Dari lahir ada yang udah kena kanker? Udah kena, ada. Artinya kanker nggak kenal usia ya Bu? Nggak kenal usia, nggak kenal status sosial, nggak kenal, pokoknya semuanya bisa kena. Jadi walaupun kita pernah dapat pasien ya, atau pernah ketemu pasien yang dia dari mulai lahir atau dari mulai ibunya hamil itu sangat peduli dengan kesehatannya, jadi sangat hati-hati, lahir pun bisa kena. Jadi nggak jaminan juga gitu loh. Iya. Dan sampai sekarang belum ketahuan penyebabnya apa itu juga ya? Iya, dan ini seluruh dunia pun juga seperti itu. Jadi belum tahu persis secara saintifik
penyebabnya kanker anak tuh apa sih sebetulnya. Nah, Oke, tapi oke. diyakini ini, diyakini itu, ya dokter lah yang bisa bicara ya, keyakinan ini, keyakinan itu. Tapi yang benar-benar disebabkan oleh ini gitu tuh enggak beda sama kanker dewasa ya. Iya, iya, iya. Nah, Bu, saya nggak tahu nih, saya mau nanya aja sih. Di Indonesia tuh penderita kanker yang anak-anak itu jumlahnya banyak nggak sih, Bu? Cukup banyak, tapi kalau dilihat secara rasio dibandingkan kanker dewasa itu kalau kanker anak cuma antara 3-4% dari seluruh kanker. Oke, Jadi kan berarti kecil, kecil. kecil sekali. Nah, tapi kalau dari statistik hitungan dari penderita kankernya sendiri itu kalau menurut CCI, kami kan juga anggota dari CCI ya, Childhood Cancer International. Mm-mm. Itu dikatakan setiap 3 menit itu ada satu anak terdiagnosa kanker di dunia ini. Setiap 3 menit. Ya, jadi bisa dibayangin. Nah, juga ada hitungan yang kurang lebih bahwa setiap 1 juta anak itu 120 anak menderita kanker setiap tahun. Jadi bisa dibayangin kalau di Jakarta aja, taruhlah penduduknya anaknya 4 juta. Berarti menderita kanker setiap tahun 480 anak. Apakah itu sedikit? Kan Iya. juga nggak bisa dibilang. Kan cukup banyak juga gitu. Kemana mereka harus berobat? Iya, iya. Nah, ini sesuatu yang kita juga harus angkat dan menjadi peduli. Makanya juga banyak tumbuh yayasan-yayasan yang membantu anak-anak penderita kanker karena prioritas dari pemerintah kan tentunya bukan kanker anak. Karena kecil itu tadi jumlahnya. Tapi kalau kecil, tapi kalau jumlahnya 480 untuk di DKI aja Iya, iya. kan juga nggak kecil gitu loh. Iya, Jadi iya. ya makanya banyak tumbuh yayasan-yayasan yang membantu mereka gitu. Iya, iya. Meskipun memang secara statistik terlihat kecil gitu ya, Iya. 4%, tapi kan bukan berarti itu jadi pembenaran bahwa ya udah nggak Ya, usah diurusin gitu ya. ya, Oh, iya, iya, Pemerintah iya. sih tetap membantu kita ya kalau kita ada webinar, ada apa, dokternya dan sebagainya pasti didukung, kegiatan kita didukung. Tetapi ya nggak prioritas lah kira-kira gitu. Iya, iya, iya. Nah, Bu Ica, saya mau nanya, Bu, maksudnya kalau anak-anak yang memang masuk ke rumah kita, rumah singgah, itu maksudnya alurnya gimana sih? Kan biasa mereka berobat dulu Ya, gitu ya ke rumah sakit, terus gimana sampai akhirnya mereka kok ada di rumah kita gitu? Ntar dari rumah sakit dirujuk Oh, ke rumah kita. heeh. Kalau ditanya apa punya keluarga atau tidak atau gimana, lalu ditransfer ke rumah kita. Oke. Selama diagnosa kanker kami terima. Oke, oke. Kenapa dari rumah sakit ada yang di-refer ke rumah kita, tapi kenapa nggak dirawat di rumah sakit, Bu? Gini, pengobatan kanker itu kan juga mereka punya protokol ya, mereka punya protokol. Jadi ada waktunya dia harus misalnya dia ditransfusi ya, dia di kemoterapi. Kan kemudian dia dipulangkan kalau kondisinya pH-nya udah diatur udah oke, dia boleh pulang. Nah, boleh pulang itu kan kalau pulang ke daerahnya kan cukup jauh. Jadi sehingga kita tawarkan udah tinggal aja di rumah kita. Karena minggu depan dia harus balik Pengobatan lagi lagi ya, gitu ya. loh ya. Jadi kalau untuk kembali lagi awalnya memang dia bisa ya terjangkau ya. Misalnya dari RCM dia ke Tanjung Priok atau dia ke Bogor. Awalnya sih kayaknya kuat-kuat aja ya orang tuanya, anaknya gitu. Tapi kan pengobatan kanker cukup lama. Sehingga pada saat udah 7 kali, 8 kali kemo udah deh mulai dia teler. Bukan cuma telernya aja. Imunitasnya pun juga turun. Iya. Jadi kita kan juga mencegah itu supaya jangan ada komplikasi-komplikasi lain yang nantinya menyulitkan pengobatannya sendiri. Sebab kalau segitu ada komplikasi, dia ada panas, ada flu, ada ini, dia nggak bisa kemoterapi. Kemoterapinya pas harus tetap tunggu kondisinya Tunggu baik sehat lagi. dulu ya. Dan Iya. ya bisa dibayangin kalau imunitasnya lagi rendah terus dia kena flu, itu nggak seperti orang biasa, bisa memakan waktu lebih lama. Betul. Kemoterapinya berarti terlambatnya ketinggalannya lama. Oke. Nah, itu yang harus dijaga. Jadi kita harus mengusahakan supaya protokolnya tuh jalan tuh tepat sesuai jadwal yang ditentukan oleh protokol tersebut. Ya, kalau di luar negeri itu kalau misalnya kemoterapi hari Minggu, jatuhnya hari Minggu, ya hari Minggu dia harus kemoterapi, nggak bisa ditunda Oh, nggak hari bisa Senin. geser-geser gitu ya? Gitu. Jadi ini yang kita juga selalu himbau
Sekarang beberapa rumah sakit udah malah memperlakukan seperti itu. Jadi kalau jatuhnya minggu ya minggu di kemoterapi. Tapi awalnya enggak. Oh, Senin aja Geser. deh gitu, Senin. geser gitu. Nah, itu yang kita kadang-kadang ya karena saya udah tahu jadi saya kadang-kadang suka duh gimana ya Iya. rasanya gitu ya. Heeh. Mestinya nggak begini nih gitu. Harusnya datangnya di hari yang ditentukan gitu loh. Karena protokol itu sangat sangat ketat dan memang harus ya bisa dibayangin deh ya. Kalau kita bom penyakit itu dia harusnya hari ini terus kita undur, kan otomatis daya tahannya kan juga Betul. berubah terus obat-obat itu semua. Jadi waktu ngebom yang kedua belum tentu efektif Efektif, seperti iya. apa yang di ini gitu. Kira-kira Hmm. gitulah logikanya. Jadi Iya. itu yang kita juga bantu dokternya untuk melakukannya tepat waktu. Iya, oke. Nah, saya mau nanya ke Bu Ica. Bu Ica, rumah kita ada di Indonesia ada berapa banyak, Bu? Ada 8 termasuk yang di Jakarta. 8 termasuk Jakarta. Di mana aja, Bu? Jakarta, Jakarta, Bandung, Bandung, Surabaya, Surabaya, Semarang, Jogja, Jogja, Makassar, Makassar, Manado, Manado, Riau, Riau. Pekanbaru. Oh, Pekanbaru. Oke. 8 nih ya. Ya. Dari yang awalnya 1 jadi 8. Ya. Berencana nambah lagi nggak, Bu? Eh, Ya, sedang ada permintaan sebetulnya ya kita mau ada di Samarinda sama di Aceh ya. Oke. Ya, semua masih kita cari kemungkinannya dan kita bikin rumah singgah itu juga nggak asal begitu aja karena tentunya permintaan rumah sakit dan dilihat Dokternya. juga jumlah pasiennya, dokternya siapa gitu ya. Jadi baru kita bisa bikin. Kalau gitu apakah titik rumah singgah itu memang titik yang berdekatan dengan rumah sakit kah? Ya, Atau- betul. Iya, Ya, benar gitu ya? ya. Iya, betul. Karena Jadi bisa diketahui bahwa pengobatan kanker pada anak itu tidak atau belum ada di semua provinsi. oke. Kira-kira gitu. Oke. Ya. Dalam satu rumah singgah, Bu, rumah kita itu anaknya ada berapa sih, Bu? Kurang lebih? Tergantung dari beda-beda, Pak. Seperti di Jakarta 50. 50. Ada yang 16, ada yang 12, ada yang 9. Oke. Beda-beda tempatnya. Beda-beda. Oke, kita ngomongin di Jakarta itu 50, memang kapasitasnya 50 kah Ya, atau kapasitasnya 50. Oh, kapasitas 50. Berarti kalau udah penuh di refer ke tempat lain gitu ya, Bu ya? Kita usahakan dengan cara lain. Oke. Kita usahakan. Oke. Nah, ini saya mau nanya lagi deh. Kan kalau tadi Bu Ira sempat bilang rumah singgah itu memang supaya anak yang sedang dalam treatment pengobatan itu tidak perlu pergi pulang jauh terus tangganya ada di rumah singgah, di rumah kitanya. Nah, di rumah kitanya itu anak-anak tuh aktivitasnya ngapain aja ya? Maksudnya kan kayak ya mungkin dia tidak tinggal di rumahnya sendiri, mungkin nggak ketemu teman-temannya gitu. Nah, aktivitasnya ngapain nih di sini? Biasanya mereka kalau tidak berobat, Heeh. kita panggilkan untuk apa? Untuk musik, belajar musik, Oh, atau oke. menyanyi atau dengan cara itu. Artinya ada aktivitas-aktivitas yang Ya, ada. memberikan. Ya. Kegiatannya macam-macam lah. Karena Benar. sekolahku kan ada juga di rumah kita. Jadi guru-guru nanti akan membawa mereka. Apakah itu aktivitas sesuai kurikulum atau kemudian ekstrakurikuler. Kalau ekstrakurikuler mereka juga bisa belajar musik, belajar nari, atau mereka yoga atau latihan ini ya. Terus masak, cooking class. Jadi semuanya kita siapkan. Dan kadang-kadang juga outing. Jadi untuk dia belajar ke supermarket misalnya. Jadi belajarnya itu supaya jangan membosankan, sistemnya kita juga nggak seperti kayak duduk di begini gitu, nggak selalu begitu. Bisa aja cuman lebih kepada cerita karena waktu yang ada itu kan cuma terbatas. Dan dia juga kadang-kadang mereka jenuh ya. Karena mungkin karena kemoterapi terus jadi kalau mau fokus konsentrasi belajar itu nggak begitu lama. Jadi harus pinter-pinter guru itu mengisi dengan cara belajarnya itu yang harus berbeda. Jadi lebih ke arah tematik belajarnya. Jadi cocok banget dengan kurikulum yang sekarang ini, kurikulum 2013. Jadi tematik, jadi nggak harus berhadapan gini, nggak. Jadi bisa di halaman, bisa di ini. Yang penting pokoknya dia tertarik dengan pelajaran tersebut gitu. Jadi harus dibuat sedemikian rupa sehingga anak-anak senang. Kalau anak-anak yang kecil-kecil sih kita kasih permainan-permainan ya. Segala macam mainan itu ada tersedia jadi mereka bisa. Dan kita juga menyediakan misalnya ada kunjungan-kunjungan seperti kemarin dari Ensefal datang juga kan ke YKK itu bisa bawa panggung boneka, bisa bawa clown, bisa bawa
sulap ya, magician gitu, itu pun juga mereka senang. Jadi aktivitasnya segala macam. Karena mereka itu sebetulnya adalah anak normal yang kebetulan lagi sakit kanker. Iya, Jadi kehidupan normal semuanya. Jadi ya bukan berarti didiskriminasi, Enggak, dibedain gitu ya. enggak. Betul. Jadi kalau datang ke sana tuh nggak ada kelihatan anak yang terkapar diem gitu, enggak. Hmm. Ya lari-lari aja ya kayak di rumah biasa aja. Lari-lari, main-main gitu ya. Jadi nggak terikat gitu. Makan, dia mau makan juga berapa kali juga nggak ada masalah untuk kita. Yang penting ya tidurnya nggak boleh sampai begadang. Itu juga kadang-kadang kita mesti gara-gara gadget ya kan. Oke. Mereka main. Tapi selebihnya mereka bebas. Iya. Rumah singgah ini kan untuk anak-anak. Orang tuanya tinggal di situ juga atau bagaimana, Bu? Satu pendamping. Satu pendamping. Atau orang tuanya atau neneknya atau siapa satu pendamping. Kalau balita boleh 2. Oh. Oke. Iya, karena kalau enggak kan padat ya. Iya. Kita yang paling gede nih di Jakarta ini karena kita juga awalnya sih nggak segitu gede, tapi kebetulan kita dapat bantuan dari Pemda DKI dengan bangunan 4 lantai ini kita bisa lebih besar. Otomatis jadi biayanya juga nggak, tanpa disadari operasionalnya jadi lebih gede. Iya. 4 lantai ya, tapi untuk anak-anak sangat menyenangkan karena suasananya juga, Jadi kamar-kamarnya juga enak gitu ya. Pokoknya kita ciptakan benar-benar supaya mereka nyaman, mereka senang, mereka atmosfernya betul-betul kita bikin supaya mereka nyaman. Jadi nggak ada perawatan, nggak ada dokter, kita nggak panggil suster. Pokoknya segitu badannya panas kita langsung kirim ke rumah sakit. Nggak ada. Jadi tidak ada kejadian yang aneh-aneh. Iya. Oke, nah tadi ngomong ya dengan gedung yang lebih tinggi, operasional kan pasti lebih besar gitu ya. Anak-anak yang memang masuk ke rumah kita, itu apakah memang ada biaya yang perlu dikeluarkan nggak, Bu, dari keluarganya? 5.000 kalau mampu satu keluarga. 5.000 kalau mampu satu keluarga? Semua dapat pakai makan, lalu peralatan mandi semua dapat. Susu, pampers, semua dapat. semua kebutuhan selama dia di rumah kita itu kita tanggung. Hanya dengan 5.000? Kalau mampu. Oh, 5.000 tuh sekali masuk apa sehari, Bu? Satu hari 5.000? Satu hari per keluarga. Ya itu sebetulnya administrasi aja sebetulnya sih. Syarat aja lah supaya jangan gratis gitu. Iya. Itu pun juga kita tadinya mau kita bebaskan, tapi saran dokter jangan digratisin supaya mereka juga ada sense of responsibility gitu loh. Iya. Kita beli gorengan aja 5.000 cuma dapat 2,5. Nah, artinya kan ya kalau tadi dibilang kita nyiapin ada pengobatannya juga, ada sekolahnya juga gitu. Terus kan ya biaya operasional, makan dan lain-lain. Ya Kaki fundingnya dari mana, Bu? Ya itu dia. Ya puji Tuhan ya selama kita bisa memenuhi kebutuhan kita ya dari masyarakat, dan kita juga nggak pernah berhenti mengadakan penggalangan dana, kegiatan-kegiatan fundraising selalu tetap dilakukan ya. Jadi ya puji Tuhan selalu terpenuhi ya, masyarakat. Iya. Berapapun kebutuhannya, karena kita individual boleh, corporate boleh dengan hanya 5.000. Nah, kita ada kupon tuh 5.000-an. Mana tuh tadi tuh? Oh, ada, bentar. Nah, itu dari situ ya. 10.000. Kita juga 10.000-an ya. Jadi orang-orang mau berdonasi juga 10.000 aja juga boleh nih dengan ini. Ya, jadi biasanya kita pengurus bawa nih sini, ayo kamu mau donasi nggak? Jadi ini sebetulnya cuma sebagai tanda terimanya aja, kwitansinya aja. Nah, ini bonggolnya harus kembali ke kita. Nah, kalau Anda nih misalnya aku mau bantuin dia Kaki deh, aku boleh. Oke, ini tolong bawain ya kemana gitu ya, ke komunitas Anda gitu, mau atau ke keluarga gitu ya. Tapi Anda mesti bayar dulu 500. Gak boleh ini bayar dulu. Kalau udah nanti kalau sedihnya, ya ternyata saya cuma bisa ngelakuin 10. It's okay. Kasih aja rukanya 10, ini kembali ke kita. Kita kembali lagi uang yang tadinya udah dibayar 500.000 gitu loh ya. Jadi segala macam cara kita buat supaya orang peduli. Jadi nggak selalu berupa uang yang besar. Karena kita berangkat dari kecil. Kita dengan ini 10.000-an ini kita mulai tahun 2000 berapa ya? 2012 kita bikin ini, dalam waktu 2 tahun kita sampai bisa dapat 4 miliar loh. Wow. Jadi itu sesuatu yang juga kita sendiri juga kaget sendiri sih sebetulnya, jujur ya. Bahkan pada waktu itu beberapa teman termasuk Farhan, kan Farhan
itu entertainer yang suka Oh call iya center. iya iya. Dia nggak percaya. Ini ibu-ibu gila juga katanya mau target 4 miliar kok dari jualan gini. Dia benar-benar skeptis banget. Cuman kita waktu itu bilang, kalau 4 miliar kan cuma 400.000 orang. Di Jakarta ngumpulin 400.000 kan Mas Marem masa nggak bisa sih, aku bilang gitu. Pokoknya bantu kita deh untuk promosi ini gitu ya. Jadi kita pas waktu itu di interview Mas Warhan, kita bilang bantu kita deh untuk promosi ini. Iya deh gitu ya. Walaupun sebetulnya di belakang kepalanya dia ragu-ragu, tapi dia bantu juga. Ternyata 2 tahun berhasil, dia juga bingung sendiri. Aku pun juga bingung sendiri gitu loh. Jadi ya udah, puji Tuhan. Iya. Orang Jakarta banyak kok orang itu banyak yang peduli. Yang penting apa yang kita kerjakan itu yang perlu dilaporkan. Betul. Ya kan? Ya kan? Iya. Nah, ini juga termasuk penggalang dana nih kita nih, lihat nih. Tumbler. Ya kan, ada tumbler, ada bolpen, ada merchandise, ada bolpen nih. Ya kan? Notebook. Ini semua bisa dibeli lewat Shopee ataupun langsung ke hubungin cabang-cabang YKaki. Oke. Di seluruh tadi yang kota-kota yang disebut ya. Itu termasuk. Ini Bu, pertanyaan penting. Kenapa bunga-bunga, Bu? Ini yang paling sering belanja kan ibu-ibu. Oh iya. Gitu. Okay, ya. Kalau ketawarin ke bapak-bapak kan juga pasti dia, ya untuk istri saya di rumah, untuk ibu saya di rumah, untuk adik saya di rumah, lebih cepat daripada kita jualan yang barang-barang eksklusif tapi yang hanya untuk satu segmen tertentu ini gitu ya. segmen itu susah. Ini kan murah nih. Ini cuman 100. 100.000. Ini cuman 150.000 gitu loh. Itu ada air panasnya. Anda bisa membantu kita dengan 150.000 dengan tumbler yang cantik ini, coba nggak kepengen? Asik, jualan. Gitu. Belum lagi block note-nya nih, kita bikin khusus nih untuk ibu-ibu yang suka catat-catat belanjaan, kayak catat arisan tuh kan. Iya. Jadi berbagai cara lah ya kita coba. Terus kita ada baggage tag nih, baggage tag bagi orang yang traveling, ini kita jual juga cuma 50.000. Kira-kira gitulah. Oke, artinya buat rekan-rekan semua Gens tadi memang kalau tadi sudah diceritain bahwa ini misi yang mulia, betul ya. Pengen membantu teman-teman anak-anak yang kanker, dan memang kalau tadi dibilang mereka itu hanya masuk dengan 5.000 gitu ya. Artinya kan ada biaya operasional yang harus terus jalan artinya gitu ya. Nah, memang ya segala sesuatu yang dilakukan dengan hati yang tulus ya Tuhan pasti berkati buka jalan lah ya. Amin. Gitu ya. Makanya dengan fundraising dan lain-lain itu bisa cukup gitu lah ya, cukup. Nah, kemarin juga di Ensafal kami berhasil berkontribusi ya nggak banyak lah ya gitu, tapi kalau kemarin sih sekitar 50-an juta kurang lebih ya yang masuk. 52. Wah, oke ya, terima kasih loh rekan-rekan Gens semua. Kita terima kasih banget tuh di kala saat seperti ini tuh, waduh, sangat luar biasa ya dengan jumlah seperti itu ya. Sebab itu tadi saya bilang 10.000 aja juga oke kok gitu ya. Dan juga bisa juga nyumbang melalui QRIS loh, kita punya QRIS. Jadi ngintip deh website YKaki, www.ykaki, di bawah sini nih. Oh, ntar ditambahin ya. Bawah sini. Di mana nggak tahu. Tadi tambahin sini. Pokoknya tadi edit tambahin pokoknya di bawah sini lah ya. Tambahin sini nih, tuh QRIS-nya YKaki, rekeningnya YKaki. 10.000 pun oke gitu ya. Ntar saya juga mau bikin supaya dalam 2 tahun saya dapat 4 miliar. Tolong bantu ya teman-teman ya. Oke, nah Bu Ira, Bu Ica, memang waktu di podcast ini kan terbatas gitu ya. Kita baru ngobrolin tentang YKaki dan juga rumah kita dan juga sekolahnya. Tapi kan kita pengen lah ya teman-teman Ensafal semua juga teredukasi soal kankernya nih. Oh ya. Gitu ya. Itu penting juga ya, karena selama ini kan kita bicaranya untuk kuratif ya. Jadi kita bukan pengobatan, tapi paling nggak kita membantu orang yang lagi berobat. Tentunya preventif juga kita harus lakukan. Nggak bisa kita begini terus. Preventif kita bantuin yaitu dengan bikin istilahnya sosialisasi edukasi. Oke. Kalau gitu terima kasih sekali lagi. Terima kasih banyak Bu Ira dan Bu Ica. Waduh. Terima kasih banyak untuk rekan-rekan Gens ya, yang udah membantu bersama Ensafal tentunya, dan
yang pasti adalah selamat ulang tahun yang ke-49. Wah, selamat ulang tahun Ansafal. Jangan lupa selamat ulang tahun, itu yang paling penting ya. Iya, Jadi iya, iya. sampaikan salam kepada Ibu Irawati, Pak Fijong Tius, sama Profesor Bun. Bun tentu ya. Oh iya, iya. Semoga sehat selalu. Terima kasih Iya, banyak. iya, oke. Bu Ira, Pak Fijong dapat salam dari Bu Ira yang satu sini. Oh iya, sampein aja ya. Salam balik Bu katanya. Ya, terima kasih. Tahu nomornya juga kagak. Oke, sekali lagi terima kasih banyak Ya. Bu Ira, Bu Ica. Semoga kita punya kesempatan lagi untuk ngobrol-ngobrol dan semoga YKK semakin bisa berkontribusi Amin. untuk Amin. anak-anak kanker di Terima Indonesia. kasih. Oke. Terima kasih. Terima kasih rekan-rekan semua, sampai jumpa di potret-potret selanjutnya. Bye bye.